mereka yang belum terlayani. Halo, jumpa lagi bersama kami di Bilik Sejahtera. Masih bersama kami, saya Vivi dan Pak Warno dan Asri. Iya, kali ini topik kita ini seru ya Kak? Seru. Sayang, ngertiin aku dong. Please. Please-nya kecil. Karena kan wanita kayak gitu. Iya. Kita sebagai wanita ya, Pak sabar. Ya. Kita sebagai wanita kan pasti ingin dimengerti, disayangi. Kalau cowok biasanya gimana, Pak? Dihargai. Terus Ya itu dihormati, dituruti. Maksudnya apa yang dikatakan? Kalau dituruti itu berkenaan dengan kita sebenarnya. Oh iya. Maunya kan dituruti. Maunya dituruti. Iya. Cewek-cewek itu ya. Itu perasaan kemauan yang normal loh, Pak. Iya betul. Kalau wajar perempuan kayak gitu. wajar. Kalau menurut Pak Warno itu wanita itu di matanya Pak Warno itu gimana? Selain itu tadi. Ya selain minta diperhatiin. Ada banyak ngomong nggak, Pak? Oh banyak. Tapi perlu biasanya loh. banyak Iya. ya. Pada umumnya itu. Banyak apa lebih dari kadarnya? Ya. Melebihi Karena batas. kecenderungannya itu kan sudah diciptakan begitu ya. Iya kan, wajar toh Pak ya. Iya wajar. Tapi kadang-kadang wajar itu ya, suamiku bilang, sudah sedikit aja. Iya, aku paham. Baca wanita berapa? 25.000 kata ya? Iya, tapi kadang-kadang kalau nggak diingatkan, omelan itu sebagian Iya. dari perhatian loh Pak. Bener itu. Iya loh. Iya, memperhatikan tapi dengan ngomel gitu ya. Tapi karena laki-laki risih ya. Risih, dengar itu risih. Jadi kalau Tapi sudah butuh berapa perhatian. kata gitu, itu sudah rasanya pusing kepala itu. Apalagi Iya. pulang kerja. Ah. Dan omelan itu kadang-kadang juga bukan buat hanya suami, Iya. buat anak juga. Ya, betul. Terus anak juga kadang-kadang apa ya? Bentar lagi ibuku bangunkan, terus gak usah dialarm. Tapi kalau kita nggak ingetin omelan semacam, mungkin nganggapnya ngomelan kali ya. Tapi Padahal itu bentuk perhatian. iya, alarm berjalan sebenarnya. Tapi kalau Iya. misalnya nggak ada omelan perempuan ya sepi sih rumahnya. Gak ada Iya, yang gitu iya, ya. iya. Tapi Nggak, Pak. kalau ngomel terus ya pusing terus. Kalau Bu Ria di rumah gimana? Kalau istri saya itu ngomelnya enggak terlalu sih. Dengan lembut kasih. Ya, enggak terlalu. Kadang-kadang Kata yang lembut. kalau dia terlalu banyak ngomong gitu, ya saya sih bilang kurangilah gitu loh. Oh, paling menggerutu paling Mbak ya. Udah lah, langsung aja stop gitu. Curami aja gitu Pak. Cukup. Aku sudah ngerti. Tapi kan apa namanya? Dari situlah kita saling mengerti Iya. pasangan kita. Oh, istriku nih kalau nggak ngomel lagi jangan-jangan sakit dia. Biasanya sakit gigi. Sakit kan? sariawan. Atau enggak lagi sakit hati sama aku. Iya. Atau mungkin uang belanja kurang. Bisa jadi. Makanya istrinya nggak ngomel. Ya, mungkin bisa jadi. Bisa Kok jadi bisa gitu. jadi? Kok bisa Iya, jadi? karena istri saya itu kita ekonomi dalam rumah tangga itu kita tanggung bersama. Iya. Jadi kalau Saling ada menerima. ya saling menerima, suami ngerti istri, istri ngerti suami. Kalau nggak ada berkat berdoa kan begitu. Iya, kadang-kadang tapi juga dibilang banyak orang laki-laki berkata bahwa apa namanya? Istri atau wanita itu misteri. Iya. Kalau Susah menurut ditebak. Pak Warno Susah ditebak. sebagai laki-laki setuju nggak? Ya setuju. Memang kadang-kadang hati seorang wanita istri itu sulit ditebak. Sulit ditebak. Sulit Contohnya nih, ditebak. contoh-contoh. Ya dalam kehidupan maunya A sebenarnya maunya A, ngomongnya B gitu loh. Jadi begitulah, itu banyak segi ya. Kita nggak bisa menjelaskan satu-satu. Kalau menurut saya perempuan sih biasanya paling sering misalnya marah gitu kan, tersinggung sama suami. Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa kok gitu. Tapi ternyata ada apa-apa Iya, kan iya. gitu. Itu misteri juga ya. Iya misteri. Cuma wanita toh yang tahu. Kalau lagi-lagi sudah selesai lah sudah. Iya, langsung bicara. Tapi kalau perempuan, kalau saya yang gerundel dulu, tapi mau ngomong apa yang mau gitu. Sebenarnya kalau dari kita juga laki-laki itu cuek loh. Iya, nggak perhatian. Bukannya nggak perhatian, gimana Pak? Setuju nggak? Kalau Ya. buat aku sama Asus. Mungkin karena banyak hal ya membuat kadang-kadang kita kurang memperhatiin gitu ya, memperhatiin istri gitu. Ya mungkin karena mikir yang lain, entah kerja, konsentrasi terganggu. ya
banyak pikiran-pikiran sehingga memperhatikan istri itu kurang. Jadi fokus itu sudah dibagi-bagi. Artinya tanggapan seorang suami itu kalau istri itu nggak ada imbal balik gitu ya. Kita istri nuntut suami untuk diperhatikan, tapi kadang-kadang istri kurang memperhatikan suami gitu. Nah, iya bisa juga. Kadang-kadang istri itu hanya kok kurang perhatiin ya. Pulang, Aku gini gak di ngertiin. dia pulang dari kerja, blok taruh barang di situ, makan, tidur. Padahal itu mungkin kecapean ya. Tapi bener sih Pak, kayak gitu Pak. Iya, begitu. Kalau saya ya, kan biasanya suami saya tuh dari pagi jam 8 kerja, pulang jam 6 gitu kan. Saya di rumah gitu. Nanti pengen sih satu ketika dia pulang gitu, ditemenin, dipegang rambutnya gitu. Tapi dia enggak. Mungkin yang Pak Warno bilang itu karena kecapean atau apa. Tapi kan kita sendiri sebagai wanita kan istilahnya diajak ngomong dulu lah pulang itu, bisa mandi ya gitu kan. Ya gini lah, biasanya kan di tempat kerja itu kan banyak persoalan ya, permasalahan yang A, yang B, yang C, yang ini nuntut gini, yang ini nuntut gini, sehingga masalah di pekerjaan itu kadang-kadang terbawa sampai ke rumah. Tapi Pak, cowok itu harus profesional. Oh iyalah, profesional. Urusan di kerjaan. Iya. Di rumah. Nah itu dalam kondisi tidak sadar biasanya. Makanya di situ istri juga harus mengerti. Iya, Nggak sadar mengingatkan. terus ya Kak? Nggak sadar terus. Kenapa sih Tiap hari suami nggak saya sadar. Paling suamimu toh, kalau suamiku enggak. Suami saya ada apa ini? Apakah ada yang Tapi memang seperti Pak Warno bilang harus diingatkan. Suamiku juga gitu, pulang dengan membawa masalahnya di kerjaan, pulang. Ya itu tadi datang langsung makan terus naik ke atas tidur. Habis itu 2 hari 3 hari saya tanya, ada apa? Dia bilang enggak, capek aja. Mbok pisahkan. Ini di rumah, kasihan anak-anak, kasihan istrinya. Di rumah ya di rumah, di kerjaan ya di kerjaan. Habis itu dia bisa loh Pak. ya bisa. Bisa merubah sikapnya itu Iya, bisa. bisa. Karena kan itu juga merubah suasana di rumah Betul. juga. Kita ikut sumpah juga kan Iya. lihat itu. Ya Kita memang sendiri Tolonglah para suami. selayaknya Sadar masalah dong para di pekerjaan. Jadi pekerjaan. Iya, betul. Masalah di rumah ya di rumah. Iya. Ya, Dan jadi masalah itu bukan itu, kadang-kadang kan terlalu sumpek di situ, terbawa di rumah dengan kondisi tidak sadar. Begitulah. ya, Harus berarti disadarkan. harus gitu. Iya, Sadarkan. jadi itu harus Ayo, Pak, pintar-pintarnya istri lah di rumah. Ayo, Pak, menyambut keluar, dia. refreshing. Nah, istri itu harus pintar-pintar juga, gitu lah. Jadi perhatian itu jangan sampai bisa juga suami kita beralih ke yang lain. Iya, yang lain repot. Kok lihat aduh suaminya pulang, aduh dia mukanya ceria, habis mandi seger gitu, ngerti aku pulang jam sekian seger. Iya. Ojo-ojo nanti kalau kita nggak berubah tetap gitu aja nggak mau ngingetin satu sama lain bisa jadi iya ya Pak ya. Iya. Renggang komunikasi. Renggang. Naksir dengan Tetangga. bukan naksir dengan, naksir dengan kehidupan tetangga juga bisa. Ya bisa Itu jadi. celah nomor 1. Iya, celah nomor 1. Bisa jadi begitu. Iya. Makanya istri itu dalam pengertian di sini mungkin pulang kerja capek gitu, siapkan air panas mungkin ya. Itu Itulah. rasanya iya. Saya Oh, pernah senang gitu. ikut pengayaan pernikahan, Pak. Pengayaan pernikahan itu di situ dijabarkan gimana dan setelah 2 hari 3 malam 2 malam 3 hari kami ikut aku sama suami nih bisa merubah sesuatu yang biasanya biasa-biasa aja. Betul. Jadi sekarang itu kalau bangun tidur dia cium kening saya. Walaupun dia masih setengah-setengah ngantuk. Iya. Pokoknya dia sudah sadar aku mau bangun dari tempat tidur gitu, dia cium. Terus pulang kerja, pergi kerja. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga. Iya, betul. Saya bersyukur loh itu bisa ikutin itu, Pak. Jadi Saya belum pernah ikut kayak gitu, Kak. iya, semoga Iya, semoga ada ya. itu sebenarnya harus kalau ada acara gitu. Ya, memang banyak sekali sih hal-hal begitu yang mengharmoniskan hubungan suami istri, sehingga mengerti. Jadi dari pihak istri mengerti suami mengerti
istri. Saling Saling Jadi menjaga. itu sebenarnya bukan dari otak tapi dari hati. Dari hati. Dari hati memikirkan. Mau berubah ya, Pak? Ya, kok begini. Jadi sebelumnya sudah istri mengerti suami saya itu kalau pulang capek itu kira-kira diapakan Iya. ya. Kalau sakit terus panas. suami juga begitu kan. Istri saya ini membutuhkan apa ya? Kan begitu, seharusnya begitu Iya. kan. Ya, Jadi ya, itu. ya, ya. Kalau korelasinya dengan firman Tuhan, Wah, dengan firman Tuhan ini kan kaitan antara hubungan suami dan istri. Supaya pihak suami ngerti istri, istri juga mengerti suami dong. Makanya ada satu kata firman Tuhan, saya diberkati melalui firman Tuhan ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi di sini tunjukkanlah kasihmu. Jadi kasih itu harus ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Tapi dalam hal ini yaitu dengan memperhatikan, Istri. mengerti Iya. istri, mengerti suami. Jadi begitu Pak Bibi. Ya. Jadi harus saling menjaga, saling menghormati, saling Perhatian. mengasihi. Iya, betul. Tunjukkanlah itu. Tunjukkanlah kasih itu. Tunjukkan. Jangan disimpan. Iya. Jadi begitu. Ini tunjukkan dalam hal positif loh Pak ya. Iya, positif dong. Kalau di rumah perang terus ditunjukkan yang baik-baik saja di depan. Ya, ini kan dalam rangka supaya keluarga itu utuh, Iya, tetap harmonis. Menjaga harmonis. keutuhan. Ya. Ya gitu. Sudah tidak ada lagi yang harus di-share. Setuju kan? Setuju. Iya. Saling mengerti. Iya. Inilah obrolan kami di kali ini, di podcast kali ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi semua yang melihat kami hari ini. Tetap di Bilik Sejahtera.